Pada pertengahan tahun 1946, kota Bekasi dibekap kecemasan. Beredar isu bahwa mata-mata Belanda dari arah Jakarta berduyun-duyun masuk ke daerah-daerah Republik. Mereka diisukan mempunyai ciri-ciri selalu menyembunyikan kode dengan simbol-simbol merah, putih, biru, corak bendera kebangsaan Belanda. Penjagaan di stasiun-stasiun sekitar garis demarkasi pun diperketat. Para penumpang kereta api dari arah Jakarta diturunkan di stasiun Kranji. Sebagian yang dicurigai kemudian dipisahkan dan langsung dieksekusi di belakang stasiun. Karena termakan isu hoaks tersebut, seorang bapak dan anak perempuannya dipenggal dengan sebelah celurit karena kedapatan membawa kertas warna merah, putih, biru di tas mereka. Demikian kisah seorang ex-anggota Laskar di Bekasi. Sementara itu di daerah Karawang terjadi saling curiga-mencurigai di antara para pejuang. Pasalnya seorang pemuda Laskar yang baru keluar dari tawanan militer Belanda dipesan oleh seorang letnan Belanda dari bagian intelijen untuk menyampaikan pertanyaan kepada seorang jenderal TNI, mengapa sudah lama tidak pernah berkirim surat. Alih-alih menyampaikan pesan itu kepada sang jenderal, bekas tawanan Belanda ini justru menyampaikan soal ini kepada atasannya langsung di kelaskaran. Maka beberapa hari usai laporan itu, seisi kota dipenuhi dengan selebaran gelap yang menyebutkan bahwa Jenderal A adalah agen atau mata-mata Belanda. Di lain kesempatan, seorang agen nikah secara sengaja menjatuhkan sepucuk surat di lantai sebuah kereta api yang menuju daerah Republik. Isi surat itu adalah perintah-perintah dari Nevis atau Dinas Intelijen Belanda kepada seorang mayor di sebuah kesatuan gerilya yang disertai ucapan terima kasih atas laporan-laporannya. Dan sesuai target yang diinginkan sang intel, surat ini kemudian ditemukan oleh seorang anggota Laskar, dibawa ke markas dan dilaporkan kepada sang atasan. Kemudian sebaran intrik serta fitnah terhadap mayor tersebut tak lagi terkendali. Hoaks atau berita bohong ternyata sudah dijadikan senjata sejak masa revolusi oleh intelijen Belanda. Biasanya cara-cara perang urat saraf itu efektif membuat situasi kacau di garis belakang pihak Republik. Almarhum Jenderal A.H. Nasution menyebut mudahnya pejuang kita terjebak dalam hoaks yang diciptakan Nevis karena banyaknya masalah internal yang belum terselesaikan saat itu. Serangan psikologis akibat berita hoaks itu mencapai targetnya karena adanya kekacauan organisasi dan belum terkonsolidasinya sistem pertahanan kita dan masih kurang cerdasnya rakyat kita saat itu. Demikian kata Jenderal Nasution. Yang paling menderita dari adanya situasi tersebut tentu saja adalah rakyat sipil. Menurut Jenderal Nasution, akibat kesembronoan pihak Laskar dan tentara Republik saat menyikapi hoaks, tak jarang jatuh korban jiwa dari kalangan rakyat sipil tak berdosa. Selain ancaman pembunuhan dan penyiksaan, isu mata-mata Belanda juga kerap dimanfaatkan oleh para lelaki hidung belang untuk menjalankan praktek-praktek pelecehan seksual terhadap para pedagang perempuan yang sehari-hari harus melintasi garis batas demarkasi. Hal tersebut biasa dilakukan oleh para anggota Laskar, tentara Republik maupun serdadu Belanda. Suhoki alias Gi, seorang aktivis 65, pernah membahas tentang nasib memilukan para perempuan tukang beras antara Karawang Bekasi pada era revolusi tersebut. Ia menuliskan bagaimana untuk menghindari tewas atau ditangkap karena hoaks, para tukang beras itu tak segan-segan mengorbankan harga dirinya dengan membiarkan mereka dilecehkan, bahkan disetubui oleh para oknum anggota Laskar dan tentara yang menjaga perbatasan garis demarkasi. Di daerah garis demarkasi yang dijaga serdadu Belanda, mereka pun harus mengalami kejadian yang sama, tulis Suhoki dalam bukunya Zaman Peralihan. Demikian taktik sebaran berita hoaks yang digunakan dalam masa perang revolusi. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat.